وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله به أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب بحداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب بحداد القلوب ووسيلتنا إلى الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي بالقلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillah qarbi wa thawabi wa husnul khatimah. Ma'alud syu'ul afiyah wa salahil aqibah bid-dini wa dunya wal akhirah ala hadiniyya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kita hormati bersama guru kita Habib Hamid Barak dan juga keluarga.
juga guru-guru kita yang mengajar, yang berkhidmah di dalam majlis taklim Handalul Qulub ini, mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan umurnya diberikan keberkahan oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dakwahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam hal yang baik. Juga kita yang rutin menghadiri majlis taklim Handalul Qulub ini, belajar, membaca ratib, membaca zikir di dalam majlis yang baik ini, insya Allah tidak sia-sia. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat derajat kita, Allah angkat penyakit kita. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu kita, insya Allah ditutup ajal kita setelah umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim Handalul Qulub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita memasuki pembahasan yang menjadi rutinitas kita, yaitu pelajaran fikih. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab pembahasan syarat sah solat. Syarat sah solat. Nah, gabungan pembahasannya ada dalam kitab Safinatun Najah yang biasa kita bahas, juga Nabi biasa membahas dalam kitab Taqriratus Sadidah untuk juga mempermudah dalam pemahaman. Baik, masuk dalam bab syurutu sihhatis sholat. Sekarang membahas syarat sah sholat. Berarti kalau kita tidak memperhatikan syarat-syarat ini, bisa jadi sholat kita tidak sah. Jadi perlu diperhatikan sedemikian rupa, dipahami secara singkat, simple, insya Allah mudah dipahami. Yang pertama, syarat sah sholat yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, syarat sah sholat adalah duhulul wakti, masuk waktu. Sholat belum masuk waktu, tidak sah. Atau di luar waktu. Tapi kaget jengok pembahasannya. Masuk waktu menjadi syarat sah sholat. Maka di sini dikatakan la tasihus shalah illa ba'da dukhulil waqti yakinan aw dhannan bil ijtihad. Tidak sah salat yang dikerjakan kecuali masuk dulu waktunya. Kita nak salat zuhur misalkan. Betul-betul kita berijtihad, yakin ini masuk waktu, baru kita kerjakan salat. Nah, mana cara mengetahui waktu yang disahkan di dalam agama syariat fikih? Satu, tingkatan mengetahui masuknya waktu. Yang pertama, dia mengetahui masuknya waktu secara yakin seperti yang sudah dipelajari kemarin itu. Masalah terbenamnya matahari, terbitnya matahari, masuk waktu dari arah yang sudah kita bahas kemarin. Waktu zuhur masuknya kapan, waktu asar masuknya kapan, terus maghrib isya masuknya kapan, subuh masuknya kapan, sudah lewat kita bahas yang berkaitan dengan masuknya waktu-waktu sholat wajib. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Ada wong yang ngabar ke, wong yang terpercaya. Kita mungkin daerah sini mungkin kita tahu, kalau keluar kita tahu sudah masuk waktu apa belum. Ada yang ngabar ke, ini wong terpercaya, tidak boleh budak kecil. Budak kecil sobinian, budak kecil yang belum tamyiz, atau dia budak yang di sini dikatakan selain budak kecil itu ada lagi yang tidak disah ke, kalau dia ngenjuk tahu masuknya masuk waktu. Salah satunya budak kecil. Nah, walaupun dia ini biasanya dia tulah yang ngenjuk tahu masuknya waktu. Nah, sudah masuk. Nah, tapi dia ini belum tamyiz, masih budak kecil. Maka ini tidak dibenarkan. Lah di sini cara mengetahui masuknya waktu seperti tadi itu, terbenamnya matahari dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ada yang ngenjuk tahu dan orangnya terpercaya. Yang ketiga adalah adanya wong muazin, wong yang berazan. Itu. Wong yang berazan itu. Itu juga salah satu cara kita mengetahui masuknya waktu. Atau jam yang masjid-masjid mushola kan ada kan?
Ini jam sekian masuk waktu, jam sekian. Atau sekarang ada edaran dari Departemen Agama, ada kertas. Hari ini tanggal sekian, bulan ini, zuhurnya waktunya sekian, ini sekian. Dan itu sudah diatur, sudah dihitung. Ini jam waktu yang dipercayai. Atau di masjid musola kan ada tuh. Atau dengan adanya orang yang berazan. Ini juga salah satu cara kita mengetahui masuknya waktu. Boleh dah? Boleh. Kita seperti itu. Lalu, atau kalau kita melok-melok, maka itu kurang dibenarkan. Melok-melok, maka harus istihad. Istihad itu apa? Mencari tahu. Memang betul-betul berusaha mencari tahu. Masuk belum waktu nih? Caranya tadi itu. Caranya mengetahui masuknya waktu dengan kita mengetahui matahari terbenam, terbit dan segala macam. Ada jam yang sudah diatur dan dipercayai dan sudah teruji coba memang jam sekian masuk waktu. Atau wong yang azan, wongnya juga terpercaya, juga bukan wong yang ngacu-ngacu. Bukan wong yang ngacu-ngacu. Sekarang ini banyak, Dekati lagi yang azan, tiba-tiba dia ngazan, padahal belum masuk waktu. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Akhirnya apa? Yang azan budak kecil, sebasingan. Makanya itu tadi, wong yang berusaha memakmurkan masjid atau musola, khususnya perihal yang berkaitan dengan sholat, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita mengetahui masuknya waktu. Lah sekarang ada timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Seandainya dia sudah melakukan sholat tanpa ijtihad pada masuk waktu. Dia sholat, tanpa nyari tahu dulu ini masuk waktu apa tidak. Pokoknya dia sholat tanpa dia mengetahui dengan yakin ini sudah masuk belum waktu zuhur. Intinya dia sholat. Tak taunya memang betul itu sudah masuk waktu, tapi tanpa ada niat, maka bisa jadi sholatnya tidak sah. Hati-hati. Jadi harus yakin memang betul-betul ini masuk waktu baru sholat. Nah, atau ada lagi di sini pembahasan. Seandainya dia sholat, yakin dia sholat. Tidak tahunya, tidak tahunya dia sholat di luar waktu atau belum masuk waktu. Ini kadang kan ada nih kita yakin sebenarnya sudah masuk waktu ini. Sholatlah kita zuhur, tidak tahunya belum masuk waktu zuhur. Atau tidak tahunya sudah masuk waktu asar, lewat waktu zuhurnya. Nah, mak mano ini? Nah, jawabannya, ini mesti banyak pertanyaan model macam ini. Mak mana jawabannya? Kalau seandainya sholatnya sebelum masuk waktu, kalau seandainya sholatnya sebelum masuk waktu, maka di sini jawabannya fatakunu qadaan in kanat alaihi faita. Kalau dia sholat ternyata belum masuk waktu, maka sholatnya menjadi sholat kodok bagi sholat yang pernah ditinggal. Paham enggak? Ini sekarang nih, ini belum masuk isya kan? Kita nak sholat isya. Secara yakin kita ini pecah sudah masuk isya. Sholatlah kita sholat isya. Tak tahunya bunyi azan, tak tahunya. Nah, berarti dia sholat belum masuk waktu atau sudah selesai sholat dia malah azan. Nah, berarti sholat aku tadi belum masuk waktu. Lah ini mana status sholatnya? Mana status sholatnya? Sholat yang dia kerjakan belum masuk waktu tadi menjadi sholat qadha yang pernah ditinggal. Ada mungkin sholat isya kita pernah ditinggal, belum kita qadha, maka ini tadi sholat menjadi qadha. Paham ini? Tapi kalau udah kati qadha, mana status sholat barusan tadi? Menjadi sholat sunnah. Berarti tetap dapat pahala. Ngapo? Karena dia ngawe ke ijtihad. Nyari tahu dan yakin menurut dia sudah masuk waktu. Maka sholatnya tadi tidak sia-sia. Kalau ada kodoan itu sholat menjadi kodoknya. Kalau ada pernah sholat tertinggal atau kalau tidak kate yang pernah ditinggal, maka ini sholat menjadi sholat Paham tidak ini? Paham kira-kira? Nah itu Contoh lagi.
Salat maghrib. Kita yakin sudah masuk waktu. Dengan ijtihad kita. Salatlah kita. Sudah selesai sholat baru beduk maghrib. Nah, mana sholat tadi? Kalau memang kita pernah ada sholat tertinggal, maka itu menjadi sholat kodok. Kalau tidak katik sholat yang pernah ditinggal, maka itu menjadi sholat sun. Paham sampai sini? Lalu, kalau seandainya sholatnya tadi di luar waktu sholat, terlewat. Contoh. Sholat maghrib tadi ya. Ini sholat maghrib kan? Dia sholat maghrib. Yakin dia sholat maghrib. Tidak taunya sudah masuk. Berarti sudah di luar waktu maghrib. Dia nak sholat apa ini? Nak sholat maghrib. Sholat dia yakin ini masih maghrib. Sholatlah dia maghrib. Tak taunya nengok jam 8. La ilaha illallah. Sudah lewat berarti itu sholat mana? Apa tidak sah? Itu sholat langsung statusnya menjadi kodok dari sholat maghrib dia. Karena terlewat. Ngerti tadi? Nah, karena sholatnya dia dengan ijtihad. Yakin. Contoh lagi. Ini biasanya terjadi pada wong bujang. Wong apa? Bujang. Sholat isya atau wong yang sudah tidak bujang baru menikah. Nah, ini. Sholat isya. Dia yakin waktu ini masih bisa sholat isya, masih di waktu isya. Tapi sholatnya sudah dekat-dekat subuh. Karena macam itulah. Dia sholat, yakin dia masih sholat waktu sholat isya. Yakin dia, istihad dia, sholatlah isya. Tak taunya sudah masuk mana status sholatnya? Langsung menjadi kodok. Berarti perlu lagi tidak dia sholat isya? Tidak. Itu sudah langsung menjadi kodok. Paham? Sudah. Ya, karena dia melakukan dengan ijtihad. Itu langsung menjadi kodok sholat isyanya dia tulang. Tidak perlu lagi. Karena sholatnya dengan apa? Ijtihad. Nyari tahu yakin. Kecuali yang tiba-tiba langsung sholat baik. Apa dia? Oh iya. Ini bagus ini. Untung ini nanya. Jadi yang belum masuk waktu tadi ya. Nah, balik lagi nih. Tidak apa-apa ini agak panjang lebar. Belum masuk waktu. Nak sholat isya ini. Dengan lagi kan isya. Dia nak sholat isya. Sholatlah dia dengan yakin. Tidak tahunya belum masuk sholat isya. Mana sholatnya tadi? Dibahas tadi. Menjadi kodok dari sholat yang pernah ditinggal. Kalau memang ada. Kalau udah kati, maka menjadi sholat sun. Selesai. Pas masuk isya. Sholat lagi. Bukan ngulang. Bahasanya bukan ngulang. Bukan kakek di kita niat sholatnya iyadah. Sholatnya sholat biasa ada. Usolli fardhu isya. Adaan. Tetap arba'atan biratin adaan. Ngapa adaan? Dia dianggap belum sholat. Lah sholat dia tadi? Tadi sudah menjadi kodok atau menjadi sun. Paham ini? Ini sering terjadi loh ini. Sering terjadi ini. Maka dari itu setiap nak sholat tuh nyari tahu dulu. Ijtihad. Cari tahu sudah masuk apa belum. Jangan basing-basing. Ini karena ini menjadi syarat yang pertama yaitu masuk waktu. Maka yang ditaruh pertama ini. Syarat yang pertama menjadi sahnya sholat adalah masuk waktu. Jadi paham ya? Kalau kita sholat dengan ijtihad mencari tahu, tak tahunya setelah kita sholat belum masuk waktu, maka sholat kita menjadi kodok dari sholat yang pernah ditinggal. Kalau tidak ada sholat yang pernah ditinggal, maka langsung menjadi sunnah. Pas masuk waktu, sholat lagi. Atau kita sholat, tak tahunya sudah di luar waktu itu, maka sholatnya langsung menjadi kodok. Paham? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat
Pendapat madhab kita nih madhab Syafi'i menghadap kiblat itu wajib hukumnya menghadap ainil kiblah, menghadap kepada betul-betul ke arah kiblat. Apa kiblat kita sekarang? Ya, bukan Makkah ya, bukan Makkah. Bukan Makkah. Ini sekarang nih nah. Ka'bah. Indah Syafi'i di sisi mazhab Syafi'i menghadap kiblat ainil kiblat. Zatnya kiblat itu Ka'bah. Nah, lalu menurut yang lain walayak fi istiqbalul jihah faqad, tidak cukup mengharap kepada arahnya saja, jadi betul-betul harus seluruh itu alal muhtamad, pendapat yang kuat. Tapi kita nih sekarang yo sulit nak model macam itu, yang penting arah ke sana kiblat selesai. Tidak. Karena apa? Karena ada alingan kecuali depan gai kita tuh lah itu Ka'bah. Apa dia? Nah, depan gai gitu. Lah ini aling-aling ada penghalang. Beda kalau misalkan ada seorang wali itu ulama itu nak nyingok nak sholat. Ingat, oh ini kiblat. Nah, macam itu. Kita mana baca gitu. Nah, ini. Jadi menghadap kiblat hukumnya harus di dalam sholat menjadi syarat sah sholat. Nah, di sini dibahas menghadap kiblat ada kalanya secara yakin, ada kalanya secara zon, sangkaan. Ini arah kiblat. Secara yakin apabila ada kata aling-aling, itu jelas nah Ka'bah itu. Itu secara ya. Yang kedua secara zon. Tidak yakin secara zon. Menyangka kuat apabila ada aling-aling penghalang. Jadi mamano seperti itulah mengharap kalau memang ada Ka'bahnya kejingoan, kalau kita di sana ada kata aling-aling kejingoan lemak ngarahnya yakin oh itulah Ka'bahnya nah kejingaan kalau bahasa kita kejingaan. Kalau sekarang kan kalau kita di sini ya zon mengarah arah kiblat. Selesai. Lalu mana cara ngadep kiblat? Kan wong sholat ini kan karena ada yang uzur. Tidak ada sholat wong ini kan ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sakit ini uzur. Pak Manu, ada yang sholat duduk, ada yang sholat apa ini? Namanya yang ini nih, miring ini, berbaring nih. Kalau model ini terlentang. Nah, itu ngadep kiblatnya lain galau itu, lain galau. Kalau wong sholat tegak atau duduk menghadap kiblatnya dengan sodar. Apa ini? Dada. Ingat, kalau sholatnya tegak atau duduk menghadap kiblatnya dengan dada. Makanya kalau dia palanya terbalik-balik itu, maka tetap sah sholatnya. Kecuali kalau dia main-main, dia membalik-balik palanya main-main, nah sudah. Niatnya main-main, noleh-noleh main-main, sudah itu langsung batal sholatnya karena ada live di situ, ada niat main-main. Jadi yang diperhatikan kalau sholatnya tegak atau duduk ngadep kiblatnya dengan dada. Kalau misal ketes angle mak mano nggak apa-apa, kecuali memang dia yang muter badan, agak aneh juga kalau muter-muter gitu. Lalu kalau sholatnya berbaring, berbaring nih, nah ini, mak mano berbaring, kalau berbaring maka menghadap kiblatnya dengan wajah dan dada. Berbaring ini nah, yang kita sebelah kanan itu nah, berarti kaki ke sana deh, mana kiblat kita sini ya. Nah itulah pokoknya, dosa dicontoh lah deh. Palanya wajahnya ngadep kiblat, dadanya juga berarti kakinya ke sini. Paham lah intinya. Ya. Lah kalau terlentang yang ketiga lain lagi nah ya cak mayit itu berbaring. Kalau terlentang lain lagi. Kalau terlentang ngadep kiblatnya dengan akhmasol kadame, dengan telapak kaki dan dengan wajahnya. Makanya kalau wong sakit di rumah sakit diranjang itu naik. Nah macam itu nah. Apa itu? Kakinya diselonjor ke
badannya agak ditegak sedikit palanya, tegak dikit. Kalau memang paca dodok, ya dodok. Iya enggak? Paca dodok ya dodok. Ini wong terlentang. Terlentang. Maka palanya diangkat dikit. Ya. Kalau udah pacak bergerak sama sekali, jangan digerak ke. Tegak ke pala kau tuh kalau rokok main ini ke dikit. Kalau sujud main tidak pacak gerak palaku. Nah sudah jangan dipaksa. Tak patuan. Nah, jadi harus lemah lembut ngurusi wong sakit. Kesian wong sakit sekarang ini katanya ngurus, Pak. Wong tuanya sakit, anaknya belai galau, macam itu sekarang. Kesian. Itu dengar azan dulu. Allah Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Allah la quwwata illa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu Ya, jadi itulah pembahasan menghadap kiblat secara yakin atau secara sangkaan yang kuat, bisa memandang langsung kepada Ka'bah atau mengarah ke arah sana. Lalu tadi sudah dibahas juga menghadap kiblat, ada wong yang sholat dalam keadaan berdiri atau duduk dengan dada menghadapnya. Kalau berbaring maka dengan wajah dan dada. Kalau terlentang maka dengan telapak kaki dan juga jangan ke wajah, ya. Agak diangkat dikit. Kalau tidak bisa ya sudah. Tuh uzur. Ya. Ada pembahasan memang. Mak mano kalau misalkan dia nih di rumah sakit ya, ranjangnya tidak baca ngarah ke kiblat. Aduh, ada. Nak maksud ke mana? Ranjangnya baca ngarah ke kiblat. Atau baca tapi tidak baca ada kata yang nak ngerubahnya, makanya ada kata keluarga tadi, ada kata kawan tadi.
atau dilarang oleh dokter, tidak bisa orang yang acak ngarah ke kiblat, ngarah ke kaki benar tidak baca, mana itu? Maka lakukan sholat tanpa menghadap kiblat, karena sholat tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggal. Kalau sudah sehat, kaki pacak ngarah kiblat, maka diulang, apa diulang. Lalu di sini, ada juga kakek sholat itu memang tidak pacak ngadep kiblat, uzur. Ada sholat kayak sholat syiddatul khauf namanya. Sholat syiddatul khauf itu sholat ketika berperang khususnya. Ada yang caranya sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Apa artinya syiddatul khauf itu? Sangat keadaan yang sangat mencekam. Darurat. Ada gencatan perang atau segala macam itu. Nah, itu tetap sholat itu tetap harus dilakukan coba. Tapi ada cara. Nah, itu juga di situ diberikan pengecualian tidak menghadap kiblat. Nah, itu jarang sekali terjadi. Nah. Dan secara singkat, di antara kita tadi sudah tahu cara mengetahui kiblat pacak dengan jam, jam yang sudah teruji coba memang tepat itu waktu masuk sholat, atau dengan muadzin yang nyampaikan azan dan uangnya terpercaya, atau kita tahu nian memang ilmu yang kemarin sudah dibahas masuknya waktu sholat, atau dengan kompas. Nah, itu boleh juga. Kalau menghadap kiblat itu masuk waktu. Kalau menghadap kiblat, mengetahui untuk menghadap kiblat, kompas ini kan ada yang, tapi kompasnya ada aneh-anehnya juga kompas nih kadang sekarang nih. Ada yang tepat, ada yang tidak. Kalau memang terpercaya, di NU online itu tidak salah ada aplikasi itu, Nah, kalau memang tepat itu masih boleh, dibolehkan. Cara mengetahui menghadap kiblat apa tadi? Pakai kompas. Di sini disebutkan ini, ijtihad bil busolah au ghairi dzalik. Mencari tahu arah kiblat dengan menggunakan kompas atau selain kompas. Pacak mengetahui arah kiblat. Apapun namanya terserah. Ada lah, mentok-mentok fa in tahayyarul mujtahid fayusalli kaifa sya. Maka kalau kita sudah mencari tahu, ijtihad, sudah segala macam kita gawenya sudah kita cari, tidak mengetahui arah kiblat, sulit. Maka apa yang terjadi? Fayusalli, dia tetap harus sholat kaifa sya, kemana baik terserah dia yang dia nak kehendaki. Paham? Kalau memang dia sudah nyari, tidak dapat, tidak ngerti sudah, mana ini arahnya kemana, tidak ngerti. Sudah berusaha dia. Maka apa yang harus dia lakukan? Tetap sholat. Tetap sholat. Tapi wayaqdi wayajtahidu likulli fardin, dia kage mengkodo. Ingat ini, itu suatu saat terjadi nih, kita misalkan berangkat ke mana, ke tempat mana, kita udah ngerti nih masuk waktu, udah ngerti kadang ngadep kiblat, udah ngerti kemana, kompas tak kate, apa-apa tak kate, mana bingung. Maka tetap apa? Tetap lakukan sholat sambil terus berijtihad nyari tahu. Paham? Maka kalau misalkan kakek sudah ketemu, nah, sholatnya diulang, dikodok. Paham? Lalu yang ketiga, syarat sah sholat yang ketiga adalah suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Harus suci dari hadas kecil atau hadas besar, maka baru sah sholatnya. Di sini seandainya dia sholat tidak suci, dalam keadaan tidak suci, walaupun lupa. Ini gawe wong yang baru nikah nih biasanya. Lupa dia dalam keadaan junub, punya hadas besar. Sholat dia, wudhu langsung sholat. Habis sholat baru teringat dia, la ilaha illallah, aku tadi belum mandi wajib. Langsung wudhu, langsung
sholat. Mak mano tetap walaupun lupa lam tasihha, tidak sah sholatnya, tapi diberi pahala atas maksud tujuannya. Bagi yang berhadas kecil, kalau hadas besar bacaan Qur'annya tetap tidak disahkan Nah, di sini dikatakan ini diberi pahala bagi pembacaan Al-Qur'annya kecuali kalau dia dalam keadaan junub, hadas besar. Jadi mamano kalau hadas besar, kalau hadas kecil, lupa lalu sholatnya tetap tidak sah. Nah, apa masuk pembahasan tadi, Beb? Ustaz? Pembahasan mana? Jadi kodok bagi sholat sebelumnya. Kan tidak sah. Mana? Apa jadi sholat sunnah? Tidak sah sholat kau tuh. Mana jadi kodok tuh? Tidak sah. Paham? Selesai. Itu syarat yang ketiga. Maka perhatikan. Kalau lupa, ulang. Lalu yang keempat, suci dari najis. Kalau tadi apa? Hadas. Lain. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu mana? Hadas kecil mana? Buang air kecil. Kita ngerti. Buang air kecil, buang air besar, keluar angin dari ini. Hadas kecil, hadas besar, junub, head, dan segala macam. Nifas bagi perempuan. Lah, yang keempat, suci dari najis. Baik di pakaian, badan, dan tempat. Harus suci daripada najis. Ini syarat sah sholat. Kalau ada, maka tidak sah sholatnya. Itu. Perhatikan makanya, yang menjadi kategori badan adalah pakaian yang dipakai. Bawa ini, pakai peci, sewet, pokoknya yang terpakaikan di badan, yang nempel di badan, yang dibawa di badan, maka itu disebut saub, pakaian. Walaupun tidak bergerak dengan gerakan sholatnya. Nih contoh, ini panjang ini, sampai ke sana. Dia sholat, ridaknya tidak bergerak, anteng di situ. Tapi nyambung sama badan terpakai. Maka ini juga harus mana kalau misalnya sampai ujung sana? Agak aneh ini, agak aneh. Imamah panjang lebarnya, ekornya panjang. Maka yang dipakai, yang dibawa dalam keadaan sholat, pas sholat, maka itu disebut saub, pakaian yang bersambung dengan dia. Nah, seperti itu. Pakai sepatu lah, pakai kaos kaki lah, pakai sendal lah. Nah, itu kena kalau itu. Berarti harus suci dari najis. Nah, itu. Nah, itu pakaian ya. Lalu kalau badan. Badan adalah zahiru badanil musolli, termasuklah dalam hidung, dalam mulut, dalam mata. Sini disebutkan. Badan itu anggota badan keseluruhan dan juga jero ini. Bukan jeronya, jero sini. Makanya kita tuh disunahkan apa? Bukan korek-korek, disunahkan apa? Masuk ke banyu dalam hidung, keluarkan ketika biar bersinian kotoran biar bersih dalam ini. Walaupun tidak najis, kotorannya biar bersih. Lah, itu juga diperhatikan seluruh anggota badan. Lalu tempat ini yang makmanu, yang di sini dikatakan yulakihi asna'a sholatihi alladhi yubashiru thawbahu wa badana. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang menjadi fokus dia sholat, yang terkena anggota badan dia dan yang terkena pakaian dia. Yang mengenai ke tempat itu, maka tempat itu harus sejadah. Kena anggota badan kita dan pakaian kita di situ, maka di situ juga kita harus suci. Contoh misalkan ini sejadah, cukup kita sholat di sinilah. Di sini najis, pakai kita nih. Mana sholat kita sah tidak? Sah. Karena badan pakaian kita tidak mengenai, ini bukan menjadi tempat sholat kita. Tempat sholat kita fokus di sini baik, yang mengenai badan dan pakaian. Maka
Aman. Aman, tapi makruh. Kalau tidak makruh, anu tak isi cek ya. Makruh kenapa? Karena sangat dekatnya posisi dia sholat dengan najis atau melurusi melurusi. Tetap itu, walaupun tidak mengenai. Ya, itu tidak aman itu, anjingnya beda benar itu, tidak berakal anjingnya. Ya, maka itu harus suci dari pakaian yang dibawa, yang tersambung dengan dia dan tempat badan keseluruhan harus suci dari najis. Nah, di sini menjadi pertanyaan. Kalau dia sholat di pakaian di badannya ada najis yang dia tidak tahu. Dia sholat di pakaiannya atau di badannya ternyata ada najis yang dia tidak tahu. Tak tahu dia. Atau dia tahu, terus dia lupa. Di bajunya tadi ada tai apa atau ada kotoran apa, cicak biasanya sekarang nih. Nah, dia tahu tapi dia lupa. Dia dibawa sholat. Atau memang tidak tahu, mamano. Wa shalla biha wa tazakkar. Dia sholat terus dia baru ingat. Maka wajabat alaihil i'adah. Wajib dia mengulang. Ngapa dia ngulang? Karena dia yakin pakaian itu ada najis. Karena dia yakin pakaian itu ada najisnya. Yang kedua, tidak sah sholat bagi orang yang memegang dengan tangannya ujung tali yang mana tali tadi bersambung dengan najis. Terserah, nak dia tali, nak dia sal tadi, pokoknya ujungnya bersambung dengan najis, maka sholatnya tidak sah. Maka perhatikan, intinya perhatikanlah pakaian yang kita pakai, hal-hal yang bersambung dari itu, yang mengenai najis. Lalu di sini juga dibahas bahwasanya haram melumuri anggota tubuh dengan najis tanpa adanya hajat. Berlumuran dengan najis, berkecimpung dengan najis. Ini bukan dalam sholat ya. Kalau dalam sholat sudah jelas tidak sah. Ini di luar sholat. Kalau dekati hajat, kita tidak boleh berlumuran badan dengan najis. Paham? Kalau dekati hajat, sengaja ngotori tubuh lah, pakaian lah dengan najis. Bahkan di sini hukumnya haram. Kalau dekati hajat, ini di luar sholat. Kalau dalam sholat sudah jelas tidak sah sholatnya. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Maka syaratnya ingat harus suci daripada najis, baik di pakaian, badan ataupun tempat. Lalu masih dalam pembahasan ini, hukum darah. Hukum apa? Darah. Ini banyak pertanyaan darah ini. Mana ada darah di pakaian, mana ada darah di pakaian. Pokoknya darah. Hukum darah ada dua pembahasan dulu. Siko tidak terlihat dengan mata normal, berarti sangat kecil. Maka hukumnya ma'fu. Dalam ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Lalu kedua, kalau terlihat. Kalau tadi kan tidak terlihat, saking kecilnya tidak bisa dijengok dengan mata yang normal, maka itu dimaafkan. Kalau terlihat macam mana? Kalau terlihat dijengok lagi. Ini darah dia dewe, apa darah wong lain? Atau darah dari yang lain? Nah, kalau darah yang lain, maka dimaafu juga. Dimaafkan kalau dikit. Dianggap dikit, itu pecah kuku. Kuku tangan ini dianggap dikit. Ada yang mengatakan logam apa tuh? Duit. Kita mbek yang paling kecil ini. Apa kuku. Maka kalau ada darah seukuran macam ini dianggap sedikit, berarti dimaafkan. Paham? Dimaafkan. Nah, itu kalau darah selain darah dia. Kalau darah dia mana? Dijingak lagi. Ini pembahasan darah panjang. Kalau dari diri dia, maka kalau dari maaf 2 lubang itu keluar apa dah? Walaupun
Walaupun sedih, mana hukum sholatnya? Tidak sah. Ngapo? Karena dari dua jalan itu jelas najis keluarnya. Tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Maka maaf ini yang sakit. Apa itu? Yo, nah itu kesian itu deh, darurat. Maka yang sakit ambien itu ada caranya dewek kan, pakai apa itu kan? Yo, nah, dan sholatnya juga jangan nunda-nunda. Kalau sudah bersuci maka langsung sholat, ya. Maka tadi ada pembahasan dewek wong yang sakit. Lalu masalah darah juga masih, ya. Kalau seandainya keluarnya dari lubang hidung lah, lubang kuping lah, dari mato, ya, maka hukumnya kalau sedikit tidak dicampur dengan yang lain, tidak tercampur dengan najis yang lain, keluar dengan sendirinya, maka hukumnya dimaafkan juga. Intinya kalau sedikit-sedikit itu dimaafkan. Kecuali gawe dio. Oh gawe dio. Selain dari lubang ini ya, dari lubang hidung, kuping, gawe dio, jerawat, contoh, atau bisul di gai dio. Gawe dio ini. Sengaja dia korek, pencet itu. Metu darah. Nah, mak mano ini? Maka kalau gawe dio, maka najis, tidak sah sholat. Atau berpindah dari sini nyampak ke tempat lain, tidak berpindah tempat, maka itu pun juga bisa menjadi tidak sah. Jadi pada intinya darah ini juga dihukumi najis. Darah itu najis, ingat. Darah itu najis. Dalam sholat macam mana hukum darah, baik di pakaian, di badan, maka hukumnya najis. Tapi kadang dimaafkan, kadang yang jelas dimaafkan itu kalau sedikit, simple baik. Kalau sedih, kecuali kalau keluar dari mana tadi? Dua jalur. Maka kalau sedikit dimaafkan, kalau kecuali dengan keluar dari dua jalur. Kalau banyak sudah, tidak kate maaf di situ. Tidak kate maaf. Kalau banyak tidak kate maaf. Kalau dengan gawe dio sengaja dia korek-korek, tapi kalau tidak kate gawe dio maka tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan, ya. Nah, ada apa? Nah, kalau gawe dia berdepok di anu punya dewe. Nah, gawe dia. Usir bae jangan berdepok, usir bae. Inilah gawe gitu. Gatel ya harus satu ya gatel ya enggak usah nah ini ke berdepok. Makanya kalau digemuk, nah. Hah? Gimana? Di kaki. Ya, kalau di kaki enggak tahu kan? Ya. Di sini perhatikan ya. Yang penting tidak kalau darah ajnabi, ingat, darah dari darah yang lain maka dimaafkan kalau sedikit. Sedikit tadi ukuran. Nah, sedikit lah itu ya. Ya. Kalau dari diri dia maka juga pembahasan kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak dimaafkan juga, kalau tidak dengan gawe dio. Kalau gawe dio maka tidak dimaafkan. Oh, bekam. Bekam tuh apa nih? Ya, keluar apa? Masa? Ada sisa ya? Darah bekam itu. Di ini ke dulu, dibersihkan dulu, di ini ke dulu. Yakin dia tidak ada keluar lagi baru. Nah. Berarti kau video itu ya? Iya. Kau videonya ini tuh. Iya. Nah. Oke, kita masuk lagi tuh darah nyamuk, darah bekam tadi ya. Lalu syarat yang kelima. Syarat yang kelima menutup aurat. Ini perhatikan juga menutup aurat ini. Menjadi syarat dalam sholat nutup aurat. Di sini harus nutup itu dengan pakaian, bukan dengan kayak ruangan, itu dianggap bukan nutup.
Nutup aurat itu dengan aku nutup aurat. Ngapu kau dalam kamar, itu bukan nutup. Nutup itu dengan pakaian. Di sini dibahas lubsan, memakai sesuatu yang menutup pakaian. Menutup aurat, bukan dengan seperti tadi di sini dicontohkan dengan kemah, dengan ruangan lah, intinya itu tidak termasuk, atau masuk lubang dia, lubang di sini contohnya lubang. Masuk lubang dia. Panjang dia tuh, masuk lubang. Ini bukan nutup aurat. Nutup aurat itu dengan pakaian, berpakaian. Itu baru nutup aurat. Lalu dianggap nutup aurat itu mencegah warna kulit. Nah, itu baru dianggap nutup. Kalau dia makin tipis dan kejinguan terawang, bahasa kita nih apa? Transparan transparan, tembus pandang. Padahal dia berpakaian, aku berpakaian saking tipisnya launul basyara. Tidak usah nak warna kulit, bentuk kejinguan galau. Nah, ini dianggap tidak nutup aurat. Jadi di sini lihat ini ya. Dianggap syarat menutup satu, pakaian, memang betul-betul pakaian. Lalu yang kedua, mencegah warna mencegah warna kulit. Nah, umumnya mencegah warna kulit. Lalu di sini disebutkan auratnya laki-laki. Nah, ini penting. Auratnya laki-laki dalam keadaan kholwat. Kholwat itu menyendiri, sendiri dia dewean. Maka auratnya dia tetap kubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang dalam keadaan sendirian, itu auratnya dia. Ya. Maka yang wajib ditutup dua itu. Ya. Lalu kalau dalam sholat dan ketika ada perempuan yang bukan mahram dan di sisi laki-laki lain, maka mabainas surra warrukbah. Ingat, dalam sholat dan ada perempuan mahram. Perempuan mahram, tahu perempuan mahram? Siapa perempuan mahram gitu? Ada bukan bini, adek, ibu, itu kan perempuan mahram. Atau ada laki-laki lain. Atau dalam sholat, ini sama kalau auratnya. Apa? Antara pusar dan lutut. Tapi pusar dan lutut tetap wajib ditutup. Tetap wajib ditutup. Kita sudah sering pembahasan. Pusar dan lutut itu bukan aurat. Tapi ngapu tetap wajib ditutup. Karena dengan kita menutup, maka akan sempurnalah menutup aurat antara pusar dan lutut. Kalau kita tidak tutup, maka nyaris sering terbuka. Maka dengan sempurnanya menutup, tutup juga si pusar dan lutut. Namanya baru nutup aurat secara sempurna. Nah, ketika ada perempuan yang ajnabi, perempuan lain ini, mana ini? Jami'ul badan. Nah, berat ini sebenarnya. Semua anggota badan. Udah ada dibuka-buka. Di hadapan betina yang bukan mahramnya enggak boleh sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang enggak boleh. Lalu di sisi istrinya mana? Nah, la aurah. Tidak ada aurat. Kita punya bini, antara kita sama dia atau dia sama kita, sama baik. Di hadapan dia, kita di hadapan dia atau dia di hadapan kita, sama-sama la aurah. Tidak ada aurat. Tapi jangan sejingok, Nah, di sini juga dibahas itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan macam mana? Nah, aurat perempuan dalam keadaan sendiri ataupun di sisi perempuan ataupun di sisi laki-laki yang mahram. Berarti adiknya lanang, bapaknya lanang, aurat dia mana? Ma baina surra warukbah. Sama berarti. Betino, auratnya betino di sisi laki-laki yang mahram dia, di sisi adiknya, kakaknya, bapaknya, mahramnya kalau ini, maka auratnya dia atau dalam keadaan sendirian atau di sisi perempuan yang lain, sesama dia perempuan, maka auratnya baina surra warukbah, sama antara pusar dan lutut. Tidak. Berarti maaf, dadonya bukan di sisi siapa? Di hadapan siapa?
saudaranya ataupun keluarganya yang lanang yang mahram atau di sisi perempuan yang sesama dia, sesama perempuan, bukan ngaku-ngaku perempuan. Sesama memang betul-betul perempuan. Kalau banci mana dia belanang dia. Ya. Haram dia, dosa dia. Nah, makanya ada Ustaz Taufik Asnuri itu pernah ditanya itu, mana dadonya, nengok dadonya banci. Remet beda apa-apa karena bukan sesama lanang ini. Sesama lanang dia itu lanang. Mau lebih besar. Dia buat dewa itu. Boleh diremet. Iya. Nah, karena bukan aurat, intinya ilmunya itu, ilmu fikihnya itu bukan aurat. Remet deh. Ya. Kacau itu ya. Ya jangan pula digemet ya, nah, jadi masalah. Nah, lalu dalam keadaan di sisi di hadapan wong kafir perempuan atau wong fasik perempuan. Karena wong fasik perempuan atau wong kafir perempuan, non muslim perempuan, saudara kita nih, saudari kita betino apa adik kita betino ini, kalau dia di hadapan wong kafir perempuan atau wong yang fasik yang memang sering apa namanya mulut tak bisa jago mulut, maka suruh nutup dia, jangan buka depan karena kaget ngumbar-ngumbar omongan si betina yang tak pacak nyago mulut ini, wong fasik ini. Nah, karena tidak terpercaya, maka suruh tutup. Atau ketika dalam sholat, maka perempuan ingat ke dalam keadaan sholat jami'ul badan harus ditutup. Illal wajh wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Boleh terbuka dalam keadaan sholat. Nah, di sisi laki-laki ajnabi perempuan, di sisi laki-laki yang bukan mahramnya, wong lain, maka mana auratnya seluruh badan harus itu, maka pakai cadar lah, pakai ini kagak ada pembahasan yang lebih lagi masalah cadar itu, hijab dicukupkan dengan hijab. Lalu di sisi suaminya sudah dibahas tadi. Di sisi suami tidak ada aurat. Jadi ini yang barusan dibahas adalah auratnya laki-laki dalam semua keadaan sudah dibahas, dan auratnya perempuan di dalam semua keadaan, dan wajib menutup aurat, hukumnya wajib ditutup dalam semua keadaan. Bahkan dalam keadaan sendiri kan itu aurat itu. Apa tadi? Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang namanya aurat wajib ditutup. Lalu, nah sekarang masalah kalau lau ra'ahu wa aghairu auratahu min a'la fayadur, maka bermasalah. Makanya kalau di masjid itu jangan pakai sewet sebasingan, karena masjidnya ada 2 lantai kadang. Ada berapa lantai? 2 lantai, 3 lantai. Jangan sebasingan kita pakai sewet. Kita pakai celana dalam belum. Makanya di lantai 1. Di lantai 2 nih kami. Dia make sebasingan. Pakai sebasingan, tidak menjaga. Ada orang nyingok dari pojok, dia tahu ngerti sebenarnya dia, maka dosa. Namanya dianggap membuka aurat. Nah, ini bermasalah, dianggap bermasalah kalau kejiwaan dari pojok. Beda lagi kalau kejiwaan dari bawah. Maaf, dalam keadaan sholat, wong gemuk. Ini termasuk gemuk enggak? Gemuk ya? Nah, kalau sholat, jangan masyarakat nih. Sholat, sujud. Kan tengah-tengah terbuka kan? Kejingan enggak pahanya? Antum kan kadang sholat di belakang orang gemuk. Kejingan kan ini? Paha aurat bukan? Paha aurat enggak? Aurat, tapi dimaafkan kalau dari bawah. Beda nih kalau dari pojok.
Nah, paham? Kalau dari pojok beda. Maka make sewet juga pojok kenian lewat ke puser. Lewat ke apa? Puser. Kalau wong bontep ini kesian memang. Pakai baju pas sholat terbuka dikit sudah masuk kena aurat, makanya naik kenian. Makanya serba susah. Kalau wong yang gemuk ini serba susah. Menjaganya lebih ekstra, harus menjaga menutup aurat. Itu yang perlu diperhatikan. Seandainya terbuka saat sholat terbuka. Di sini dikatakan lawin kasyafat auratuhu fi sholat. Dalam keadaan sholat tiba-tiba terbuka, ada angin sepoi-sepoi. Ada angin sepoi-sepoi, berembus. Terbuka sewetnya. Terangkat, maka dia harus segera menutup. Harus apa? Segera menutup. Jangan dinikmati dulu. Jangan dinikmati mentang-mentang angin sepoi-sepoi ya, biarlah terbuka terus aurat itu. Tidak, langsung tutup, didiamkannya dulu. Nah ini maka bisa jadi sholatnya batal. Maka kalau terbuka, bukan dibuka dengan sengaja. Kalau sengaja dia membuka sudah selesai. Ini kalau terbuka, maka apa yang harus dilakukan? Segera menutup. Kalau didiamkan lama, maka batal sholat. Atau membukanya secara sengaja. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam sholat, ya. Ya, maka dari itu kan ada wong yang sakit itu namanya sakit salisul bol. Wong yang sakit beser. Mak mana wong sakit beser itu? Hukumnya wong sakit beser itu satu, dia harus bersesuci, langsung berwudu, secara dan memberi alat untuk menahan tadi biar tidak ada kemana-mana, dan dia harus langsung sholat apa wajib, langsung sholat, jangan menunda-nunda. Langsung sholat. Dan itu uzur bagi mereka memang. Setiap kali macam itu harus dibersihkan terus. Jangan mentang-mentang sholat yang kedua kaget itu lagi, sholat yang ketiga kaget itu lagi. Ganti dulu. Ganti. Oh iya, itu tetap itu. Dia membawa Iya. Tapi itu kaget uzur itu. Agak kita bahas itu ya. Ini bagus, pertanyaan bagus ini. Dibuka, ditaruh sini. Bagus itu. Apakah membawa najis? Apakah dihukumi membawa bagus ini, bagus. Apakah dihukumi membawa najis? Seharusnya kan dia tuh di dalam itu. Ini keluar ya. Pakai kantong. Bagus. Lalu yang ketujuh, yang keenam. Yang keenam adalah mengetahui dengan fardunya sholat. Yakin dia mengetahui dengan fardunya sholat. Tidak boleh dia ragu-ragu. Ini sholat fardu apa sunnah? Ini sholat wajib apa sholat sunnah ini? Tidak boleh ragu-ragu dalam macam itu. Harus ya yakin. Kalau tidak yakin maka bisa jadi tidak sah sholatnya. Jadi yang keenam ini adalah mengetahui kefarduan sholat. Harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Dan yang ketujuh, dia tidak meyakini fardu dari fardu sholat itu diyakini sunnah. Di sini ada gambarannya. Kadang uang ini ada yang meyakini semua yang dilakukan di dalam sholat itu fardu. Ada uang yang meyakini semua pekerjaan dalam sholat itu dianggap fardu, dianggap wajib. Mana ini aman enggak? Aman. Wong awam ini, wong awam. Nah kita nih, bagian kita ini memahami, meyakini apa yang digawe di dalam sholat itu dianggap wajib galau, dianggap fardu galau, maka aman. Hukumnya aman. Tapi ada juga yang meyakini setiap yang dilakukan di dalam sholat itu dihukumi sunnah sama dia. Sunnah ini sunnah galau.
Dia yakin ini semuanya sunnah, maka tidak sah sholatnya. Nah, tapi ada juga yang meyakini ada yang fardu, ada yang sunnah. Dalam sholat itu dia tahu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tapi dia tak pacak nentu ke yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, yang awam. Tak ngerti dia yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Mak mana sah sholatnya kalau dia awam. Kalau wong yang alim tidak sah sholatnya. Dia harus tahu yang mana yang fardu wajib, yang mana yang sunnah. Maka yang model macam ini juga harus diketahui. Jadi syaratnya sah sholat ada berapa? Ya, secara singkat kita bahas. Ada 7. Yang pertama adalah masuknya waktu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga suci dari 2 hadas. Yang keempat suci dari najis. Yang ketiga tadi 2 suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat suci dari najis baik di pakaian, badan dan tempat. Yang kelima menutup aurat. Yang keenam mengetahui dengan kefarduan sholat. Nah, atau di dalam sholat mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, dan sudah dibahas tadi. Kalau dia meyakini fardu galau aman, meyakini sunnah galau udah aman. Atau dia tahu ada fardu ada sunnah, maka dianggap aman bagi yang awal. Lalu yang ketujuh apa? Sudah, itu yang ketujuh. Yang keenam tadi mengetahui dengan kefarduan sholat. Yang ketujuh, dia tidak meyakini satu fardu daripada fardu-fardunya sholat dihukumi sunnah. Itu yang ketujuh. Tidaklah dia meyakini satu fardu dari fardunya sholat dihukumi sunnah, meyakini akan sunnah. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari. Kaki setelah ini ada dibahas fardunya sholat apa baik. Dihafal ke? Oh ini fardu-fardu sholat nih. Sunnahnya sholat, di dalam sholat itu ada sunnah-sunnah hukumnya. Ya apa baik. Kaki dibahas kalau. Ya. Nah, tadi yang belum terjawab apa masalah? Kantong. Terus apa lagi tadi ada? Sedikit tadi masalah? Ya. Uang yang ada uzur dalam penyakitnya Lalu nyamuk tadi juga ada lalu tidak itu tidak dihukumi, itu aman itu. Kenapa aman? Karena di luar pemahaman kita, di luar kendali kita, di luar kendali kita. Sekarang memang banyak barang-barang itu yang terbuat dari najis, memang ada campuran najis. Tapi kan di luar kendali kita, yang kita tidak ada melok mikirnya, tidak melok muatnya. Mungkin ini baik dulu yang dapat kita bahas di hari ini. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan membahas pembahasan yang masih seputaran ini yang mungkin belum terjawabkan. Pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan datang kita bahas. Kalau ketemu di malam ini kaki anak juga tahu malam inilah sama antum-antum sekalian insya Allah akan datang kita bahas rukun sholat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ta'lim yang model macam ini. Insya Allah ilmu kita bermanfaat, diberikan kemudahan di dalam memahaminya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna. Allah ashrafna fatub alaina taubat hasil kulli haubat wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajmah amin ya rabbi فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله أمضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه
Sadaqashi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum.